minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaina ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ilal huda wad dalalata 'alal khair wabtigha'a mardatillahi wa thawabihi wa qurbih. Allahumma ij'al majalisana majalisa rasulillah wa layalina layali rasulillah wa shrah sudurana bi ulumi rasulillah wa aqlik alsinatana bi anwaris salati wassalam ala sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faslun alladhi yatuhuru minan najasati salasatun al-khamru idza takhallalat bi nafsiha wa jildul maitati idza dubiqa wa ma sara hayawanan. Berkata oleh musannif rahimahullahu taala, semoga Allah memberikan keberkahan, memberikan ilmu yang bermanfaat dengan berkat mereka, termasuk musannif. Di sini kita pertemuan sebelumnya sudah membahas masalah-masalah tentang tayammum. Nah, ini masalah bersuci kita sudah selesai. Kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu kawannya lagi. Nah, bersuci itu kan ini ada dua macam kaina. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Nah, masalah mengangkat hadas sudah kita. Kali ini kita akan membahas tentang masalah menghilangkan najis. Sebelum kita memahami bagaimana cara menghilangkan najis, kita harus berkenalan terlebih dahulu dengan yang namanya apa itu najis, apa itu pembagian najis. Nah, sebelum itu di sini beliau menjelaskan apa? Tidak semua najis itu selamanya akan menjadi najis. Karena ada juga najis yang mana seiring berjalannya waktu ini malah bisa menjadi suci. Nah, jadi sini menjelaskan terlebih dahulu di sini ingin menegaskan bahwasanya ketika kita membahas najis, kadang-kadang semua najis itu akan selamanya menjadi najis. Ada beberapa najis yang mana dia itu bisa berubah menjadi suci. Nah, inilah pembahasan kita. Nah, jadi ada beberapa hal. Nah, di sini beberapa hal yang mana daripada barang-barang yang najis itu yang mana inya bisa menjadi suci dengan sebab istihalah. Istihalah itu kita apa? Berubahnya sesuatu dari satu sifat menuju sifat yang lain. Nah, misalnya kayak apa? Di sini beliau mencontohkan tuh adanya darah. Ini biasanya darah ini darah kijang atau darah rusa. Nah, ketika didiamkan tanpa kita pakai obat-obatan bahan kimia dan lain sebagainya, kita diamkan selama beberapa waktu, ternyata ini menjadi sebuah minyak harum yang sangat wangi yang disebut misalnya dengan misik. Nah, jadi misik itu lain kasturi. Nah, lain kasturinya biasanya ada yang dari darah binatang, terutama rusa atau itu termasuk daripada parfum, bahan parfum. Nah, tetapi itu harus didiamkan. Nah, itu termasuk, jadi bisa menjadi suci-nya, bisa menjadi suci. Nah, teman, karena ada cara-caranya. Di sini beliau menjelaskan juga tentang masalah khamar. Khamar itu pian tahu seorang ya, kalau lah. Nah, di sini khamar itu adalah air perasan anggur yang difermentasi. Nah, itu tuh kita tahu bahwasanya itu segala hal yang memabukkan diharamkan dan ini adalah barang yang najis. Barang yang najis. Nah, cuman kaina ketika khamar yang air perasan anggur tadi, ketika dia sudah menjadi khamar, lalu kita diamkan kembali, terus kita diamkan,
lalu ia menjadi cuka, maka inya yang menjadi cuka itulah yang suci dan bisa dikonsumsi. Nah, tapi ketika inya menjadi khamar kada boleh. Nah, ini jadi tapi pulang berubahnya khamar menjadi cuka tadi harus perubahannya itu tidak ada campur tangan kita. Kita kada boleh mengandaki bahan secara cepat ingat itu berfermentasi umpama campuran ragi misalnya. Sekiranya yang khamar tadi itu air perasan anggur tadi cepat menjadi cuka kada kawa. Nah, ini harus seorangan berubahnya tuh karena ini seorangan kada boleh kita memasukkan barang ke sana. Nah, kada boleh, ya harus seorangan terlebih dahulu. Nah, jadi baik itu kainam air perasan anggur, air perasan beras misalnya, banyak macam-macamnya. Kalau misalnya di Jepang itu kan sake, misalnya sake itu kan dari beras, fermentasi, dan itu bisa menjadi mamabukan, haram dan najis dia. Nah, dia termasuk khamar. Jadi khamar itu segala bentuk air perasan. Nah, tetapi biasanya air perasan anggur. Nah, ketika didiamkan dia menjadi sesuatu yang memabukkan, tapi karena didiamkan pulang sampai ia menjadi cuka, maka yang ketika ia menjadi cuka itulah yang suci. Nah, jadi syaratnya itu harus berubahnya itu berubah seorangan. Habis itu kita pulang ada jildul maitah idza dubiha. Nah, ini yang kedua ini adalah kulit binatang yang disamak. Nah, kulit binatang yaitu bangkai di sini maksudnya. Nah, jadi kita bisa memakai kulit binatang, tetapi syaratnya harus apa? Harus disamak. Tapi kita harus tahu di sini yang dimaksud dengan bangkai secara fikih di dalam pembahasan ini apa? Yaitu binatang yang mana dia itu disembelihnya kada melalui tata cara syariat. Berarti kada disembelih dengan cara kita umpama mati tetabak langsung mati, maka itu disebut dengan bangkai. Habis itu pulang apa? Ada binatang itu emang biasanya tuh ketika hidup tuh halal misalnya. Maksudnya halal di sini bukan sesuatu yang diharamkan kayak anjing, kayak babi lain. Tetapi ketika kaina dimati, kada kalau kita konsumsi. Ini bisa juga masuk juga. Jadi bangkai. Jadi disamak itu dengan sesuatu yang mana kesat dan kawa menghilang akan dia kita tuh umpama kulit itu biasanya ada sisa-sisa bulunya, ada sisa-sisa dagingnya, sisa-sisa darahnya di sana. Nah, kita menggunakan sesuatu yang kesat, sesuatu yang mungkin ketika kita taruh di lidah kita tuh agak pedas sehingga bisa menghilangkan sisa-sisa darah, sisa-sisa daging yang ada di kulit. Kenapa itu harus dihilangkan? Karena bisa merusak kulit itu, bisa cepat membusuk. Maka tolak ukurnya kayak Pak, setelah kita bersihkan, kita samak, kita bersihkan, sekiranya kadeda bau lagi, maka bersih sudah. Kadeda lagi bau busuk tuh kadeda. Misalnya kulit itu busuk ya, kalau ibadah disamak tuh dibasuh, dikeringkan, pulang sekiranya dilihat itu kadeda lagi, maka boleh dipakai kulit binatangnya. Ini apa? Kulit binatang yang mana tadi dinyatakan mati, misalnya kita ada kambing. Kambing ini mati direnja orang, dagingnya kada boleh kita makan misalnya ya, kalau berarti kada kalau kita memakannya, kita matinya mati pas ditabak langsung mati, kada sawat kita menyembelih dengan tata cara sesuai dengan syariat. Tetapi kulitnya kalau kita manfaatkan, ya harus disamak tadi. Tapi bilanya kambing tadi ulun sembelih dengan cara yang baik, maka kulitnya boleh, dagingnya pun boleh. Itu bedanya. Bilanya disembelihnya kada sesuai hukum syariat, berarti kada boleh kita memakan dagingnya. Kambing ke sapi, misalnya kita ranjeh misalnya, atau kita tumbak kadeda kita membaca basmalah, kadeda sesuai syariat kita menyembelihnya, kada boleh kita mengonsumsinya. Jadi itulah perbedaannya.
Nah, lawan yang disembelih secara syariat. Kalau secara syariat, dagingnya boleh pian memakan, tulangnya boleh pian pakai, kulitnya pun boleh pian pakai. Nah, lalu ada pulang wama so hayawan. Wama so hayawanan. Nah, ini adalah diantaranya. Jadi najis itu bisa menjadi suci apabila najis itu karena berubahnya menjadi seorang makhluk hidup, seekor makhluk hidup. Kayak apa ya contohnya ya? Di sini ada yang mencontohkan bangkai binatang. Bangkai binatang tuh karena bangkainya tuh menjadi ulat. Yang bangkainya tuh jadi ulat. Makanya ulat yang itu jadi suci, ulatnya kadang menjadi najis lah lagi. Kalau bangkai binatangnya betul tetaplah tetap najis. Walaupun ada beberapa ulama yang mengatakan itu kayak kada masuk akal. Kenapa? Karena bangkai kada kawa melahirkan makhluk hidup. Yang ada biasanya bangkai itu karena makhluk hidup berpara ke bangkai, gesan memakan bangkai. Kan kayak itu nih. Nah, jadi contoh ini kada terlalu relevan. Jadi ala kulihal, nah itulah beberapa kondisi di mana sesuatu itu kalau najis bisa menjadi suci. Nah, lalu kita berkenalan di dalam faslun yang baru. Faslun an-najasatu salah satun mughallazatun mukhaffafatun wa mutawassitatun. Ini rancak dah kita membahasnya. Ada mughallazah, najis mughallazah itu kita najis yang berat. Kenapa jadi berat? Karena cara kita membersihkannya ada aturan-aturan tertentu. Ada aturannya. Yang mana aturannya itu lebih berat daripada yang mukhaffafah dan mutawassithah. Kenapa? Karena ini bukan hanya menggunakan banyu, namun harus menyertakan penggunaan tanah juga. Kenapa jadi mughallazah? Tata cara kita membersihkannya yang lebih ekstra lah gitu. Nah, jadi kali cukup hanya misalnya dengan sabun aja, kada cukup. Emang harus menggunakan tanah, dan tanah itu tidak bisa digantikan dengan sabun seharum apapun sabunnya. Seharum apapun sabunnya. Nah, lalu sebelum kita ke sana kita harus tahu dulu apa garang najis itu. Nah, najis itu jadi kita segala sesuatu yang kita anggap jijik itu najis sebujurannya. Secara bahasa, pian makan nasi itu nasinya besi bebeu pulang. Jijik pian itu termasuk najis, tetapi najis secara bahasa. Kalau najis secara hukum fikih, nah ini kita najis secara hukum fikihnya apa? Segala sesuatu yang kita anggap itu kotor dan jijik yang dapat menghalangi sahnya salat kita. Sekiranya tidak ada yang dapat meringankannya, yang membolehkannya. Kayak apa itu segala sesuatu yang kita anggap jijik dan bisa mencegah sahnya salat. Ada tahi di baju, ada tahi misalnya di tempat sholat. Hampir sabartaan kita sebagai manusia, walaupun orangnya nang kada jijian, bila melihat tahi itu ya jijik ya tetap. Nah, ya ini termasuk daripada misalnya tadi ya sesuatu najis, kami misalnya najis. Termasuk najis juga. Tahi itu kan banyak. Tahi manusia iya, tahi kucing iya, tahi ayam iya. Cuman kita harus bedakan, umpama kita sembahyang, kita berjalan menuju pauduan, sakanya kada jauh dari pauduan itu ada tahi ayam, tajajah kita tahi ayam. Apakah lantas kita ulangi wudhu kita tuntung dah berwudhu, hendak memukul sandal, sekalinya juga sandal sebelum kita mamuk kita tajajak tahi ayam. Berwudhu kah pulang kita biasa aja, kada usah. Kenapa? Karena itu bukan hal yang membatalkan wudhu. Tetapi bila kita solusinya dibesuh aja betis kita yang tajajak tahi ayam. Jangan kita bertaruh sembahyang, sedangkan betis kita ada tahi ayam. Kenapa? Yang pertama akan membuat kita salat kada sah dengan sebab apa? Di tubuh kita ada najis. Yang kedua itu sama aja kita membawa najis ke tempat sholat, atau bahkan berimbasnya bila ke masjid sama aja kita mariget di masjid. Ya kalau asa jadinya jadinya talincai-lincai lawan tahi ayam.
Makanya, tapi kan kedusta berwudu. Nah, di situ. Jadi itu segala bentuk yang najisnya karena secara syariat. Nah, kayak apa aja yang termasuk. Nah, itulah yang akan kita bahas. Nah, lalu misalnya orangnya benajis, bang ya. Nah, orangnya benajis. Tapi alat untuk membersihkan najis itu kadeda. Misal kayak apa? Alat beristinja itu apa aja? Nah, beristinja itu kita adanya banyu. Kadeda banyu. Betul mencari batu. Kadeda batu. Mencari debu. Kadeda debu. Nah, karena kadedanya alat gasan bersuci, gasan beristinja tadi, maka orang itu termasuk dalam kondisi faqidut tahura ini. Orang yang mana kada memiliki kita tuh alat gasan bersuci, terutama apa air dan debu. Nah, dan ini ada memiliki najis. Nah, bila orang nangka itu pang kayak apa? Yuk kita sembahyangnya. Nah, disinilah kondisi kita tuh harus sembahyang lihormatil waktu, sembahyang untuk menghormati waktu. Nah, cuman kondisi ini diharuskan karena mengulangi kembali sholatnya apabila ada salah satu dari dua tadi, air atau debu, harusnya ulangi sembahyang. Nah, itulah kondisi-kondisi yang perlu kita ketahui. Nah, kita di sini berkenalan dengan najis. Nah, jadi najis itu tadi terbagi tiga, ada yang mughallazah, jadi kita berat, mukhaffafah ini ringan. Ringan itu kan apa maksudnya ringan? Cukup dengan memercikkan air maka sudah dianggap bersih dan suci. Nah, cukup dipercikan. Kalau mutawassithah nih, ini yang biasaan kita. Nah, jadi kan apa di ujung akan mutawassithah itu karena ini sesuatu yang sudah rancak kita gawi. Kita bekami. Nah, kami kita behiranya kita. Itu kan kotoran yang kita buang itu kan najisnya najis mutawassithah. Nah, kayaknya kita jelaskan di pertemuan akan datang. Cuman yang ingin ulun sampaikan di sini, jadi musannif ini membuat urutannya tuh biasanya orang tuh mukhaffafah nang ringan dahulu, hanya yang sedang dahulu, hanya yang berat. Kan kayak itu nih. Tapi sidin cepat kelas berat berdahulu sidin urayakan, imbah kelas beratnya kelas yang ringan. Habis yang kelas ringan hanya yang kelas pertengahan. Kan sesuai urutan seharusnya nih. Nah, kenapa nih akalnya nih para ulama olah akal kayak ini kenapa? Nah, di antaranya mungkin yang pertama disebutkannya mughallazah karena ini perlu perhatian khusus. Jadi harus diandak di awal nih. Mun di akhir bisa kada sampai yang disampaikan. Nah, jadi harus di awal akan. Mukhaffafah ini apa? Supaya beiringan pasangannya kelas berat ini harus yang ringan pasangannya nih. Nah, saya kira nyaman akal tuh jadi ada perbedaannya kalau nggak membedakannya mughallazah lawan mukhaffafah. Dan contoh mughallazah dan contoh mukhaffafah itu sedikit aja. Sedangkan mutawassithah ini di ujung akan yang pertama karena keseharian kita, dan yang kedua itu adalah contoh-contoh najis mutawassithah itu banyak. Nah, karenanya banyak ini mungkin disebutkan sauting-sauting ada mayu waktu. Jadi sidin selama itu najisnya bukan termasuk yang mughallazah, bukan juga yang mukhaffafah, maka itu termasuk di mutawassithah. Ini akalnya para ulama. Jadi bila kita belajar sesuai urutan itu jadi kita nyaman mengingati. Oh, berarti bila salahin mughallazah itu apa aja? Selama itu bukan kotoran yang berasal dari anjing, dari babi, atau dari binatang yang lahir dari salah satu dari keduanya, campuran misalnya kambing kawin lawan babi, isi anak. Nah, anaknya itu termasuk kemana? Termasuk juga di golongan babi. Nah, kayak itu. Walaupun kadede di dunia ini kadede apa enggak kan suah kita menemui kan kayak itu. Cuman para ulama sudah sampai ke situ memikirkan umpama kawin ya kambing lawan babi atau sapi lawan anjing kayak apa anaknya nih hukumnya kayak apa, bilanya benajis kayak apa najisnya, sampai ke situ sidin sudah para ulama. Nah,
Lalu mukhaffafah ini apa? Mukhaffafah ini jika kita najis dari bayi laki-laki yang mana inya belum memakan makanan apa-apa, cuman makan ASI aja, ini hanya mengonsumsi ASI. Bayi laki-laki ya loh. Habis itu pulang hanya mengonsumsi ASI, berarti kada memakan yang lain. Lalu yang ketiga syaratnya kada melewati dari 2 haul. Nah, 2 tahun. Itu yang najis mukhaffafah gitu aja. Nah, sisa selain itu, oh berarti bayi bebinian tak masuk di mana mutawasito atau bayi lelakian tapi dia sudah makan, sudah empasi misalnya, berarti masuknya di mutawasito. Atau bayi juga bayi ini lakian tetapi kadangnya ASI aja terus tapi sudah lewat pada 2 tahun ya, nah berarti tetap juga mutawasitoh masuknya. Nah jadi cuman bayi lalakian aja. Nah, bayi bebinian bayi bebinian tuh sudah masuk dalam kategori najisnya najis mutawassithah. Nah, karena perbedaan klasifikasi najis ini berefek pada tata cara kita untuk membersihkan najisnya. Nah, beda jenis najisnya, beda juga cara membersihkannya. Karena ada yang perlu kita campur dengan tanah. Karena ada yang perlu cukup kita percikan air, ada yang perlu kita basuh dengan mengalirkan air. Jadi bedakan antara mengalirkan air lawan memercikan air. Nah, bila memercikan air itu cukup kayak ini aja. Kalau mengalirkan air, emang air itu harus mengalir supaya hukum najis itu hilang. Nah, insya Allah kita akan membahas dan berkenalan dengan yang namanya 3 klasifikasi najis ini dan bagaimana tata cara membersihkannya insya Allah di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikitnya ada manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, memudahkan segala urusan kita dan juga memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani. Jikalau ada saudara-saudara kita yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat sakit mereka. Jikalau ada saudara kita yang sedang ada dalam kesusahan, semoga Allah angkat kesusahan mereka dan Allah ganti dengan yang namanya kemudian. Dan jikalau ada saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat musibah mereka dan Allah Subhanahu wa taala ganti dengan yang lebih baik. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli man wa aslafana salihun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fi. Sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Allahumma salli afdal salat ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
besaroan hari Salasa jam